sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman karena sudah mau hadir di sini gitu. Sebelumnya saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman sudah saling mengenal atau belum? Sudah kan ya? Sudah. Karena kalau nggak salah ini teman-teman ini satu kelas ya? Ya. Jadi, sudah saling mengenal, jadi tidak perlu perkenalan lagi ya, karena kita juga sudah berkenalan melalui WhatsApp waktu itu di grup. Sebelumnya teman-teman sudah tahu kan kesini untuk ngapain itu sudah tahu kan ya? Sudah. Oke, karena sudah tahu, jadi kita hari ini akan melaksanakan konseling kelompok dengan time limit kurang lebih 40 sampai 50 menit begitu ya? Iya, Kak. Baik. Sebelumnya semoga teman-teman hari ini menyenangkan, nanti setelah konseling juga tetap menyenangkan, dan hari esok juga menyenangkan. Amin. Sebelumnya saya mau tanya, ini sebelum kesini aktivitas teman-teman hari ini ngapain aja? Habis kelas. Bisa dibaca dia? Habis kelas. Semuanya habis Iya, kelas? satu kelas. Oh iya, silakan. Boleh. Karena Mbak Novi ke kamar mandi, kita lanjut aja tetap ya. Oke. Berarti ini semuanya habis kelas ya? Iya. Oke, karena habis kelas teman-teman udah siap belum untuk melaksanakan konseling kelompok pada hari ini? Siap. Kalau begitu kita langsung mulai aja ya, biar nggak buang-buang waktu. Toh kita juga sudah kenal, kita juga sudah akrab. Mungkin yang pertama bisa dari Mbak Julia. Ya. Silakan Mbak Julia menceritakan masalahnya. Ya Allah. Saya kehilangan motivasi belajar, Bu. Terus karena itu menyebabkan hidup saya itu berantakan, gak teratur. Terus saya tidurnya juga nggak sesuai sama jam. Terus juga saya jarang makan. Terus saya lebih banyak tidur di kosan. Oke, jadi di sini masalahnya Mbak Julia itu kurang motivasi belajar. Kurang motivasi belajar yang mengakibatkan Mbak Julia ini jarang makan. Ya pokoknya hidup saya berantakan. Oh, hidupnya Mbak Julia karena kurang motivasi, jadi hidupnya Mbak Julia ini berantakan mulai dari pola makan, pola tidur, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Anda kehilangan motivasi atau stres? Hampir stres kayaknya ya. Kok masa sampai banyak tidur, nggak mau makan gitu. Sampai masa hidup berantakan. Iya. Iya, itu kurang motivasi hidup apa memang pure kurang motivasi belajar? Motivasi itu kayaknya. Jadi nggak ada semangat hidup gitu ya Mbak Julia ini. Nah, Selanjutnya mungkin dari Mbak Ken. Kalau saya itu merasa tertekan gitu dengan pencapaian orang lain. waduh. Ada teman saya beda kampus. Dia itu semester ini memang fokus skripsi, ada satu mata kuliah. Dia fokus skripsi. Dia sudah selesai sempro dan habis ini juga semhas dalam satu semester. Maka dari itu kayak saya lama banget progresnya. Saya itu sudah sempro dari semester 5, sekarang saya semester 7. Tapi saya masih belum apa-apa, sedangkan teman saya yang baru sempro kemarin aja udah mau semhas lagi gitu. Udah mau semhas. Berarti di sini Mbak Ken ini merasa tertinggal gitu ya dari temannya, karena temannya dalam satu semester itu bisa sempro langsung ke semhas, sedangkan Mbak Ken ini dari semester 5 udah sempro tapi sampai semester 7 masih nggak ada progres seperti itu. Kalau boleh tahu temannya ini satu univ apa beda? Beda univ, beda jurusan juga. Ini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Ken? Sopan nggak? Ada ya. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Nurul bisa menceritakan keluhannya. Mirip seperti Julia. Cuman saya itu lebih spesifik dikarenakan demotivasi karena suasana ruangan kamar saya berantakan. Saya tidak ada apa ya, semangat untuk niat untuk membereskan. Itu biasanya terjadi ketika biasanya saya menyuci itu paling semangat, tapi pas udah bagian lipat-lipat mager. Oh, berarti cucian itu numpuk, baju kering itu numpuk gitu yang nggak dilipat gitu. Itu yang Meskipun udah dilipat tapi bahkan masukin di lemari. berarti nggak mau beres-beres kamar sehingga motivasi untuk belajarnya turun gitu ya. Betul. Karena Mbak Novi dari kamar mandi, kita ke Mbak Naya dulu ya. Silakan. Saya tanya, saya itu
saya tuh boros gitu Bu akhir-akhir ini. Gak akhir-akhir ini sih, dari dulu sih. Cuman belakangan ini tuh waktu awal semester 7 itu saya gencar-gencarnya nabung kan, 1 bulan 2 bulan awal. Tapi waktu udah bulan Oktober akhir sampai sekarang tuh saya yang kayak aduh gak apa-apa wes buat beli ini. Akhirnya ya berubah sih barang, cuma tujuan awal saya itu nggak dapat karena uangnya udah saya pakai. Berarti karena ini masalahnya diboros ya di Iya. akhir semester 7 ini. Padahal dulu itu niat menabung mau Iya. beli sesuatu. Ada yang mau ditanyakan? Saya borosnya tuh beli kayak misalkan kebutuhan atau keinginan. Keinginan Kalau dong. ngopi. Belanja. Lebih ke ngopi sih. Terus ya sih borosnya. Cuman udah nggak separah dulu kalau ngopinya. Cuman sekarang tuh lebih kayak bukan Bu. Tapi ini buat kayak facial, terus kayak Buat diri sendiri. buat diri sendiri. Cuman saya ngerasa boros aja gitu. Mungkin ada yang tanyakan dari teman-teman? Nggak ada. Enggak ada. Selanjutnya mungkin Mbak Novia bisa menceritakan. Sudah. Kalau saya itu semester ini ya Bu, saya itu mungkin karena pergaulan juga, karena teman-teman saya itu kayak ngepot semua, terus ngerokok semua, terus clubbing semua, terus malah ada teman saya yang kerjanya itu di tempat BM. Lihat. Iya, tempat BM. Nah itu temennya itu kalau dari ceritanya itu temennya itu ya kayak astagfirullah gitu Bu. Waduh. Terus saya kemarin itu sempet kayak stres gitu kan, bukan stres, kayak bertengkar lah sama pacar. Terus akhirnya itu saya kayak nyoba buat beli pot. Terus akhirnya saya ngepot gitu. Jadi saya sekarang itu iya apa-apa itu kalau nggak apa-apain ya udah ngepot tubuh. Nah itu menurut saya tuh saya sadar ya kalau saya ngelakuin itu salah, apalagi kalau setiap kali saya ada masalah itu saya pelariannya ke hal-hal yang seharusnya nggak saya lakuin gitu. Nah, mungkin yang awalnya dari cuma beli terus ngepot, terus akhirnya kayak coba beli lagi ke hal yang lebih berat kayak rokok gitu, kayak gitu pun. Nah, saya tuh nggak suka kayak gitu, tapi ya gimana ya, teman saya itu ya kayak gitu. Kayak kena pergaulan. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Enggak. Ini Mbak Novi itu permasalahannya lebih ke pergaulannya ya, teman-temannya itu berarti nggak ada yang benar gitu. Jadi Mbak Novi ini kayak terbawa arus teman-temannya kayak gitu, mencontoh hal yang tidak baik yang dilakukan oleh teman-temannya. Astagfirullahaladzim. Dan saya sendiri tuh kayak menyuruh pacar saya buat berhenti merokok, tapi saya sendiri malah ngelakuin hal itu. Pacarnya tahu nggak? Dong. Berarti kita harus cukuin ya. Berhenti. Jangan dong. Oke, dari kelima permasalahan tadi kan karena ini konseling kelompok ya, jadi kita akan membahas salah satu dari kelima masalah teman-teman. Apakah ada yang keberatan? Tidak. Oke, kalau gitu kita akan voting ya, lebih ke voting masalah siapa yang akan dibahas. Tapi Novi saya suka Novia, karena silakan. pergaulan itu sangat mempengaruhi kita bagaimana ke depan. Betul sekali. Oke, untuk Mbak Julia, Mbak Ken, Iya. nggak keberatan kan? Iya. ya. Nurul juga nggak keberatan kan? Saya aman? Iya, aman. Oke, Mbak Novi sendiri apakah keberatan jika masalahnya kita bahas hari ini? Dan Bu. Nggak ini dah ya. Iya, saya sangat ingin diselesaikan karena saya nggak mau terus-terusan. Oke, kalau begitu bisa kan tadi Mbak Novi bilang kalau Mbak setiap kali berantem sama pacarnya ini Mbak Novi ngepot, awalnya nggak ngepot itu Mbak Novi akhirnya beli pot gara-gara teman-temannya juga banyak yang ngepot seperti itu kan. Itu mulai kapan Mbak? Mulai awal semester 7 Bu. Itu kan semester 6 kan
bisa 2 kali, cuma 2 kali cuma 2 batang doang. Oh, cuma 2 kali, berarti 1 kalinya itu 1 batang, 1 kali itu per batang gitu. Iya. Apa yang Mbak Novi rasakan ketika menghirup pot atau Aduh. rokok itu? Awalnya tuh berat ya Bu, apalagi saya tuh sebenarnya tuh nggak bisa kayak yang menghirup kayak asap-asap. Pop itu kan sebenarnya ada rasanya kan Bu ya. Tapi saya tuh nggak bisa, kadang itu saya berarti kalau gitu teman-teman. Terus tapi sekarang kok malah saya sendiri yang ngepot. Jadi teman yang ada apa tuh? Enggak, saya kan udah terbiasa. Kirain. Udah, tapi itu bikin perubahan nggak ke moodnya Mbak Novi ketika Kalau ngepot? kok mood kayak lebih ke rasanya itu kayak pelarian gitu loh, rasanya gitu loh. Nah, saya itu nakal rekon kayak Oh. gitu. Jadi ke pacarnya tuh kayak keluar, aku tuh karena bekon aku kayak gini saiki. Iya, sampai itu kan jangan sering bertengkar dengan aku itu enggak tambah nakal. Ini yang salah itu sebenarnya pacarnya karena bertengkar apa teman-temannya Mbak Novi? Oh, berantem sama pacar tapi ikut teman-teman. Salah teman, kalau Ya. temannya kalau misalnya kita bertengkar sama pacar terus Kan sama teman gitu ya. Kayak biasanya gitu ya, kalau temennya ngaji biasanya Mbak Novi juga ya menurut saya ngaji iya gitu. Iya, gitu. Mungkin dari Mbak Julia ada tanggapan atau cerita Mbak Novi tadi? Menurut Novi sejauh ini manfaatnya pot sama ngerokok itu apa? Atau sampai ikut-ikutan? Manfaatnya Iya, iya. sebenarnya nggak ada manfaatnya ya, tapi lebih ke rasanya itu kayak gitu loh. Apa itu? Hobi lega gitu loh. Kalau kita udah bertindak nakal itu rasanya tuh wah gitu loh. Anda merasa seperti Iya, itu. itu jadi rasanya tuh seperti itu. Mungkin dari Mbak Ken ada tanggapan? Belum ada. Dari Mbak Nurul? Memang seperti yang sudah Novi sampaikan bahwa dia sudah menyadari bahwa emang ngepot itu atau merokok emang tidak ada apa-apa, cuman secara positif tidak ada manfaatnya, tapi dia merasakan ke enjoy yang lainnya tuh ya, seperti apa ya, mungkin dari efek asap yang keluar itu Oh, memberikan gitu. stimulus yang sangat membahagiakan gitu. Kalau dari Mbak Naya mungkin? Kalau dari saya mungkin sebenarnya kan benar kayak kata Mbak Nurul, Mbak Novi kan udah sadar kalau itu salah, cuman mungkin pelampiasannya aja kali ya, diubah. Iya, saya harus gimana? Soalnya lingkungan saya seperti itu. Ya cari hobi lain yang, maksudnya kalau merokok itu kan bukan hobi ya. Iya. Kalau menurut saya pelampiasan paling lega itu adalah dengan melakukan hobi sih. Jadi mungkin Mbak Novia ini hobinya badminton atau berenang yang lebih melibatkan aktivitas fisik, itu bisa ya lebih enak lah. Terus kalau misalnya Mbak Novi ini kena gara-gara istilahnya kasarannya FOMO karena teman-teman lingkungan sekitar kayak gitu, ya berarti kurang-kurangin Bergaul Main. mereka. Iya. itu. Kalau Mbak Novi tidak bisa membatasi diri ya, maksudnya kayak kalau dari saya sendiri, kita berteman dengan semuanya, tapi kita harus punya batasan-batasan atau tembok lah dari diri kita sendiri, mana yang bisa dicontoh, mana yang tidak, seperti itu. Mungkin saya mau tanya sama Mbak Novia ya, intensitasnya tuh Mbak Novia ngepot itu lebih banyak kan ya daripada merokok. Merokok kan cuma 2 kali. Kalau ngepot itu setiap hari, apa setiap kali berantem dengan pacar atau gimana? Kalau itu kalau ngepot itu kalau saya ngepot itu ketika lagi bertengkar sama pacar. Oh, itu sudah sedul gitu. Ya sudah lucu. Nah itu kan akhirnya nambah liquid terus kan Bu. Nah itu kan akhirnya ke boros juga, itu nggak punya uang. Tapi Mbak Novia ada keinginan untuk berhenti nggak? Mau banget. Oke, teman-teman, karena kita di sini sedang berdiskusi ya kan, di sini Mbak Novia juga sudah menyadari kalau dirinya itu salah, tindakan yang dia lakukan itu nggak benar. Terus kayak apa, Mbak Novia juga ingin berhenti dari apa yang dia lakukan. Mungkin dari teman-teman ada tips atau trik bagaimana agar Mbak Novia
Novia ini bisa menghindari hal-hal yang sebenarnya ia tidak inginkan ini, seperti merokok dan tempat ini. Mungkin dari awal bisa, silakan Mbak Nurul. Saya ingin bertanya ke Novia, apakah Novo adakah kegiatan lain yang sekiranya jika dilakukan itu kayak mirip-mirip seperti merokok gitu misalnya? Kan merokok itu kan memasukkan sesuatu ke dalam mulut gitu ya. Lalu kayak minum. Minum apa ini? Minum apa dulu? Minum apapun lah, kopi. Selain Kopi. selain minum, Permen. Ngopi? Apa permen? Enggak sih, saya kurangin permen, Bu. Kurangin permen tapi kok kok enggak? iya. Enggak tahu ya. Nah, gitu. Oke, lanjut. Kan saya enggak ngerokok, saya cuma merokok. Oh iya, sama ada sih. Ya silakan Mbak Nurul bisa memberikan tips dan trik kepada Mbak Novia. mungkin ada suatu waktu ketika yang memicu Mbak Novi itu untuk merokok tapi nggak dilakukan gitu. Ada nggak? Enggak ada. Pasti kayak ada yang memicu itu langsung. Iya. Tapi itu kan kalau lagi bertengkar doang ya sama pacar. Kalau udah bertengkar ya sadar lagi. Juga baik kalau ketahuan nanti aku dimarahin. Berarti sumbernya dari pacar ya. Tapi kamu bertanya, orang kan pacarmu nggak tahu kan kalau kamu ngerokok, tapi orang tua tahu nggak? Enggak lah. Pacar aja enggak tahu. Orang tua. Ya, enggak dong. Itu apakah setiap berantem itu pasti potmu ada di saya di tas gitu kan? Kalau gimana ya? Kalau kamu bisa sampai berujung pot gitu? Saya kan awalnya nggak punya. Terus itu kok kebetulan pas berantem itu ada teman saya yang mau jual potnya. Ya udah kayak nego berapa gitu. Terus ya udah akhirnya apa beli deh potnya. Apa ya? Sebenarnya sebelum beli itu kayak mikir-mikir larang gitu. Tapi karena saya di situ udah Kacau. iya, jadi ya wes dibeli aja, nggak apa-apa. Andai kan misal nih kita mulai dulu dari keinginannya Mbak Novi, apakah ada ini untuk berubah gitu? Ada kan? Oke, dari sini kan sudah jelas bahwa Mbak Novi ada keinginan untuk berubah ya. Iya. Nah, coba kita pikirkan andai kan kamu kayak jangan langsung ngebuang potmu gitu kan, udah sayang juga beli ya. Cuma misal kayak dititipin ke temenmu yang nggak ini loh gitu. Nggak ngepot. Jadi kan kamu kayak pengen pot tapi kan aduh ribet lah jadinya jadi kudu beban dulu. Iya. kudu ngambil dulu kan, jadi kayak ya udah kayak ada distraksi, jadi kamu ada kesempatan untuk berpikir wah apa ya ribet terus selain ngepot aku bisa ngapain lagi dari saya gitu. Oke, benar kata Mbak Nurul ya, ada distraksi seperti itu. Atau kalau nggak mau dititipkan itu nggak usah beli liquid, kan pot itu kan ada liquidnya ya. Kalau liquidnya habis kan nggak bisa dipakai. Jadi dibatasi aja beli liquid. Nanti kalau mau ngisi itu nanti nunggu nongkrong sama teman, kan sekarang udah jarang nongkrong, nanti minta gitu ke teman baru itu nanti apa catering-nya itu kan keisi lagi baru bisa dipakai. Terus catering kan kalau lama-lama catering kan yang buat ngisep itu loh, itu karena lama-lama di pot kalau nggak dipakai kan liquidnya nggak enak sih ya jadinya kayak iya kayak gosong gitu. Nah itu kan bikin Mbak Novi nggak suka nanti sama rasanya. Ibu kok tahu banget sih? Enggak, saya juga pernah belajar soal itu soalnya gitu. Mungkin dari Mbak Kan ada tips untuk gimana caranya Mbak Novi mengatasi masalahnya? Iya, kalau dari saya kan sebenarnya saya juga punya teman gitu kan, dan saya juga punya pacar, saya juga merokok pacar saya. Kalau saya bertengkar dengan pacar saya juga cari pelarian Mbak Novi, gak bisa saya itu langsung diem aja gitu. Tapi yaitu membatasi diri, kan permasalahan Mbak Novi dari awal itu kan kurang bisa kayak membatasi gitu loh. Ini teman saya juga, aku juga lah gitu. Kalau saya itu cari pelariannya itu biasanya malam-malam itu saya duduk di depan restoran sendiri ya, enggak sama teman saya berdua. Soalnya sama saya itu kayak selalu gas gitu loh Kalau diajak ajak kemana-mana gitu depan restoran. Tapi teman saya itu juga ini gitu kan. Oh. Tapi saya tetap
membatasi diri. Kayak jadi kalau dari saya itu memang dari diri saya sendiri harus tahu batasnya itu di mana gitu. Ini nggak boleh kalau kita ikuti. Ya pernah nyoba juga, tapi kan kayak oh nggak boleh ini kalau diterusin, ngerasa lega juga, tapi enggak deh ini kalau lagi-lagi. Jadi kayak dari diri sendiri harus kuat tekniknya sih kalau aku. Mungkin dari Mbak Julia, kenapa Mbak kacamatanya? Saya jujur nggak tahu tipnya, soalnya saya nggak punya teman atau pengalaman yang ngerokok atau ngepot. Terus pelarian saya yaitu hal-hal yang positif. Contohnya? Mendengarkan lagu. Oh, berarti Mbak Julia ini sangat suka mendengarkan lagu ya? Iya, Kalau itu. dari Mbak Naya? Kalau menurut saya ini tips-tips kan ya. Iya. Sebenarnya udah saya spill di depan tadi adalah mencari kegiatan lain. Kalau di Malang ini kan beberapa kali lewat di TikTok itu kayak banyak banget kegiatan kayak baking atau Oh, iya. melukis, meronce kayak gitu-gitu. Mbak Novia kira-kira tertarik nggak? Tertarik, tapi itu kan biasanya membutuhkan biaya ya. Ada yang gratis, ada yang bayar. ada yang bayar, Kayak tapi enggak. sekarang ini kan masa-masanya fakultas lain kayak mengadakan seminar atau pelatihan kayak yang gratis gitu. Kayak misalnya yang dari psikologi kan ya Psikotes. iya. Oh iya, Atau kayak betul. terapi musik mungkin bisa Iya. kesempatan seperti itu. Nah, kalau Mbak Novi mungkin kendala terutamanya tadi teman juga kan. Nah, itu teman-teman yang toksik itu teman-teman pergaulan apa? Maksudnya dari perkuliahan kah? Oh, dari perkuliahan. Tapi di dalam satu kelas itu apakah teman Mbak Novi hanya teman-teman yang itu saja? Enggak kan? Jadi mungkin Mbak Novia ini bisa mencoba kayak aktivitas tadi yang meronce, yang apa dan lain sebagainya itu dengan mengajak teman yang lainnya itu yang sekiranya tertarik dan mau diajak untuk melakukan kegiatan itu. Oke, mungkin dari Mbak Novia bisa dipahami tips dan trik dari teman-teman. Saya untuk dari saya mempunyai tugas ya buat Mbak Novia ya. Mungkin bisa Mbak Novia lakukan untuk mengurangi intensitas Mbak Novia ngepot atau ngerokok kan cuma 2 kali udah nggak pernah lagi ya, ngepot lah istilahnya. Yang benar yang dikatakan Mbak Nurul tadi, adakan distraksi ya Mbak Nurul ya tadi ya, distraksi. Mbak Novia catet aja apa sehari itu Mbak Novia tuh ngepot berapa kali atau enggak 1 minggu itu berapa kali gitu. Nanti hasil laporannya itu kayak jurnal gitu loh, kayak apa schedule gitu. Nanti Mbak Novia kalau kita ketemu lagi di minggu berikutnya nanti kita diskusikan itu Mbak Novia bisa bawa itu ke saya untuk kita diskusikan lagi perkembangannya Mbak Novia ini gimana selain menjalankan tips dan trik dari teman-teman. Itu bisa dipahami Mbak Novia. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan atau Mbak Novia sendiri yang mau dibicarakan atau ditanyakan lagi. Ya, menurut saya Cukup Bu, saya. cuman tinggal lihat nanti ke depannya kayak gimana. Apakah bagaimana Mbak Novia? Iya. Oke, kalau gitu sebelum proses konseling ini saya tutup, mungkin Mbak Novia bisa menyimpulkan, Mbak Novia sendiri bisa menyimpulkan apa hasil konseling kita di hari ini. Kalau dari masukan dari teman-teman tadi, hal yang bisa saya ambil itu kita bisa membatasi diri sendiri ya. Gimana baiknya hal apa yang seharusnya nggak kita lakuin. Karena saya sendiri sudah sadar ya, seharusnya saya bisa ngelakuin yang bukan hanya kayak sadar kalau itu salah, tapi bisa buat membatasi diri. Terus bisa mengarah ke pelarian yang lebih positif, kayak meronce seperti yang dikatakan Mbak Naya itu. Oke, karena Mbak Novia sudah paham apa yang sudah dilakukan, bagaimana perasaannya Mbak Novia? Beda sekali Bu, karena sebenarnya saya sadar ya, tapi saya masih belum ngelakuin gitu loh hal apa yang Nanti di Ya, jurnal jurnal hari itu. itu mungkin Mbak Novia tambahin ya kegiatan positif apa yang Mbak Novia lakukan gitu. Oke teman-teman, karena waktu kita juga sudah habis dan
Dan proses konseling kita hari ini juga sudah selesai. Pak Novia juga sudah punya pegangan untuk mengatasi masalahnya. Mungkin ada teman-teman ada yang ditanyakan? Sudah. Kita akhiri proses konseling kita hari ini. Kita akan ketemu lagi mungkin di minggu depan ya. Nanti kita diskusikan lagi di grup untuk terkait jadwal berikutnya. Kalau gitu saya akhiri konseling kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kira-kira nanti kok Kak,